Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Hasan dengan NIM 25104183699, mahasiswa PPG Transformasi P3 tahun 2025, program studi Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Enggalerjo dengan materi sifat-sifat cahaya fase C IPAS kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Kenapa harus sarapan anak-anak? Supaya tubuh kita sehat, punya energi. Kalau badan kita sehat, kuat, ada energinya, semangat belajar. Kalau kita belajarnya semangat, ya, insya Allah kita akan mudah di dalam belajar. Ya, sungguh-sungguh di dalam belajar. Orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, ya pasti mendapatkan apapun yang dicita-citakan. Maka ya kalau sebelum berangkat sekolah kita sarapan pagi terlebih dahulu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada semangat yang kuat. Itu anak-anak sekalian ya. Baik anak-anak, sekali lagi Bapak ingin melihat semangat kalian ya. Pada pagi hari ini Bapak pastikan kalian benar-benar semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba tepuk semangat. Ya, kurang kompak, sekali lagi tepuk semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Apa tujuannya kita berdoa? Semoga ya senantiasa dalam proses pembelajaran kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Untuk itu ketua kelas silakan dipimpin dalam pembacaan doanya. Silakan dari tempat duduk saja. Untuk yang lainnya ya kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Ya, silakan ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
kembali atau ketua kelas yang sudah memimpin membaca doa. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tujuannya apa anak-anak? Ya, supaya kita bertambah rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali duduk. Ya, bagaimana anak-anak setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, kita bangga terhadap negara Republik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan absen kalian, ya. Untuk yang Bapak sebutkan namanya, silakan nanti yang laki-laki ucapkan hadir, yang perempuan ucapkan hadiroh, ya. Oke, ya. Maida, ya, izin. Sakit ya? Ya, berapa hari sudah sakitnya? 2 hari. Nah, 2 hari. Ya, mudah-mudahan segera sehat. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera sehat. Kania, Hadirah. ya, Maskun, ya, belajar tentang cahaya atau sifat-sifat cahaya, ya. Sebelumnya Bapak berikan gambaran, ya. Anak-anak sekalian, pernah nggak melihat, ya, setelah hujan ada pelangi? Siapa yang pernah melihat pelangi? Ya, indah nggak? Indah. Warna-warni, ya, warna-warni, ya. Ini mungkin sudah pernah kita pelajari dulu ketika di kelas 4, ya. Pembelajaran tentang cahaya ini sudah pernah kita pelajari ketika di kelas 4, ya. Warna pelangi, warna-warni, ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ya. Atau singkatannya apa? Ada yang tahu enggak? Warna-warni pelangi. Mejiku ya, itu. Terus ada juga pertanyaan anak-anak, ya. Kenapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Karena ada cahaya. Nah, ya.
kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita karena ada cahaya. Ya, maka kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalau kebalikannya, jika di ruangan ini tidak ada cahaya, kira-kira bisa melihat yang ada di sekitar kita enggak? Tidak bisa. Ya, kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka ternyata cahaya itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita. Itu cahaya. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya tentang cahaya, ya, bagaimana cahaya itu dengan sifat-sifatnya, ya, mari kita lihat bersama-sama video pembelajaran tentang cahaya. Diperhatikan dengan baik, dipahami, ya, bagaimana cahaya. Terima kasih, ya. Setelah melihat video tadi, ya, sudah ada gambaran di pikiran kalian, ya, apa itu cahaya, ya, bagaimana cahaya, sifat-sifatnya, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, silakan, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi, ya, kalian coba praktekkan sesuai dengan LKPD yang Bapak sediakan, ya. Nanti perwakilan salah satu di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan, ya. Ya, silakan dipersiapkan peralatannya. Ya, kemarin ada senter, ya, ada benda bening, ya. Mana yang benda bening? Nah, itu, ya. Ya, silakan coba lakukan percobaan. Ya, pertama, cahaya tadi memiliki sifat apa? Lurus, ya, merambat lurus. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, coba kelompok 1, ya, dipraktekkan, dicoba kalau cahaya itu merambat lurus. Ya, coba senternya dihidupkan, diarahkan ke lubang, ya, yang sudah disediakan di peralatan yang sudah kalian sediakan, ya. Coba kira-kira merambat lurus enggak? Apakah cahaya itu berbelok? Kira-kira, ya, coba. Ya, dipraktekkan. Nah, lurus, senternya lurus. Kira-kira merambat lurus enggak? Ataukah cahayanya berbelok? Ya, kelompok 2 juga boleh dipraktekkan, ya. Kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali, ya. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 1. Tapi sebelum kelompok 1 kita briefing terlebih dahulu. Supaya coba semuanya berdiri. Ya. Kita tepuk semangat, tetapi tepuk semangatnya yang tepuk semangat buka, ya. Itu, ya.
Siap? Siap ya. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha. Oh. Ya. Duduk kembali. Silakan selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan dibacakan hasil percobaannya. Yang keras biar teman-temannya mendengarkan semua. Satu, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang asal? Ya. Jawabannya, yang terjadi cahaya merambat lurus dan tidak berbelok. Ya, yang terjadi ketika senter diarahkan ke lubang yang sejajar atau searah, ternyata cahaya itu merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Selanjutnya. Kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kantong yang tidak sejajar? Sejajar. Nah, Cahaya tidak dapat merambat lurus karena terhalang dan tidak dapat berbelok ke lubang yang tidak sejajar. ya, ternyata kalau lubangnya tidak lurus, ya cahayanya tidak bisa merambat karena terhalang. Jadi apa kesimpulannya kelompok 1 dalam percobaannya? Apa? Cahaya merambat lurus, ya. Cahaya merambat lurus sesuai dengan lubang, ya, lubang yang sejajar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Jadi anak-anak sekalian, ya silakan ke LKPD-nya dikumpulkan perwakilannya, ya, dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, LKPD-nya dikumpulkan, ya, perwakilannya silakan dibawa ke depan. Ya. Jadi dari eksperimen kalian tadi kita semakin kuat, semakin yakin, ya, bahwa cahaya sangat penting dalam kehidupan kita dan bisa kita buktikan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Eksperimen atau percobaan yang kita lakukan, ya, ternyata menguatkan pemahaman kita dari, ya, yang kita lihat mungkin dari video atau apa yang kita baca tadi di buku, ya. Jadi kita menjadi lebih paham. Untuk detailnya, ya, Bapak berikan pemahaman lagi yang lebih jelas, ya. Kita ulang tentang materi cahaya beserta sifat-sifatnya. Ya, coba diperhatikan di layar, ya. Pertama, pengertian cahaya, ya. Apa itu cahaya, anak-anak? Cahaya adalah, ya, baca bareng-bareng. Berasal dari benda yang bersinar seperti matahari, lampu, api, dan lain sebagainya, ya. Kemudian cahaya juga membutuhkan media untuk tidak membutuhkan media untuk merambat, ya. Karena kalau terhalang, ya, cahayanya tidak bisa merambat, ya. Selanjutnya, nah ini, ya, yang sudah kita buktikan tadi, ya. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus, ya. Cahaya selalu bergerak sesuai dalam garis lurus, ya. Contoh senter yang kita nyalakan di tempat yang gelap, di situ ada gambarnya. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening seperti yang dipraktekkan di kelompok 3, ya. Coba lihat jendela sekitar kita, ya. Kita bisa melihat yang di luar karena cahaya itu memiliki sifat, ya, bisa menembus benda yang bening, ya. Atau
mungkin kalau yang sifat pertama tadi ada lubang di atas misalnya. Kita sedang tidur ada lubang di atas, cahayanya masuk. Pernah melihat yang seperti itu enggak? Nah, itu sifat yang keberapa tadi? Yang satu, ya, sifat cahaya merambat lurus. Kemudian sifat yang kedua tadi bisa menembus benda bening atau benda transparan seperti kaca yang ada di jendela sehingga kita bisa melihat yang di luar, ya. Kemudian sifat yang ketiga, anak-anak, cahaya dapat dibiaskan. Ini sesuai dengan praktek kelompok keberapa? Kelompok kedua, ya. Ternyata ya di situ tergambar terlihat sendok atau pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air dengan gelas yang transparan, ya, terlihat tidak lurus. Kalau dalam kehidupan kita bisa melihat ikan, ya. Ikan itu kalau kita lihat di kolam yang bening itu sebenarnya tidak di posisi yang sesungguhnya, ya. Kalau airnya bening bisa terlihat, mau kita pegang ternyata di posisi sebelahnya karena di posisi yang tidak lurus isikan, ya. Kemudian sifat yang keempat, cahaya dapat diuraikan, ya. Cahaya dapat diuraikan. Ini terjadi pada, ya, gambar apa di situ? Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sifat cahaya ada 5, 6 dengan yang satu tadi. Apa yang satu tadi? Ya. Cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa diuraikan, apalagi merambat lurus, ya. Cahaya bisa membentuk bayangan. Kita menutup pembelajaran hari ini. Bapak ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian. Saya boleh langsung dikumpulkan. Sudah banyak yang memahami atau bisa memahami tentang cahaya dan sifat-sifat, ya, berdasarkan asesmen yang sudah Bapak bagikan ini, ya. Ternyata jawabannya sudah bagus-bagus, ya, sudah keren-keren, ya. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, kita untuk lebih paham lagi, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang cahaya, ya. Lagunya, ya, lagu Abang Tukang Bakso. Nah, ya. Wah, di sini ada liriknya, kita yang nyanyi. Ya, nyanyi semua bahasa yang ada di sini, ya.
pelajaran ya yang luar biasa kemanfaatannya untuk kehidupan kita. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa, terlebih dahulu Bapak sampaikan kalau hari ini kita belajar tentang cahaya ya, maka untuk pertemuan besok kita belajar tentang bunyi ya. Kalau hari ini kita belajar tentang cahaya, besok kita belajar tentang bunyi karena kita melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi ya. Itu saja mungkin anak-anak ya untuk menutup pembelajaran pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmunya Allah, kita kembalikan kembali kepada Allah dan kita berharap kemanfaatannya di saat kita membutuhkan suatu saat nanti. Untuk berdoa silakan kembali ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan doa mau pulang ya. Semuanya diangkat kedua tangannya. Yuk. Teman, mari